Tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilakan teman-teman. Sambutan Bapak Haji Anies Baswedan, SE, MPT, PhD. Yang saya hormati Ibu Fauziah Fauzan Al-Muhammadi Ibu Zizi, yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Profesor Nadirman Aska, yang saya hormati Pak Profesor Fasli Jalal, yang saya hormati Bapak Taufik Ismail dan Ibu Ati, yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang Panjang Pak Fadli Amran, yang saya hormati Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua Kan Lareh Dan Panjang, Ketua yang saya hormati Dewan Pendidikan Kota Padang Panjang, juga Wakil Bupati Pesisir Selatan Bapak Rudi Ariansah, yang saya hormati Ketua DPP Partai Nasdem Bapak Sugeng Suparwoto, dan seluruh para pengurus, para guru dan para santri Diniyah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Malam hari ini sungguh bersyukur kita diberikan nikmat sehat oleh Allah untuk sama-sama bisa bersilaturahmi, dan saya bersyukur sekali walaupun tertunda sebulan bisa menyaksikan, jadi ikut saksi sama-sama 99 tahun perjalanan Diniyah Putri Padang Panjang. Kalau boleh saya bercerita sedikit, Ibu Zizi dan semua di sini. Saya pertama kali datang ke Padang Panjang, bukan pada waktu Diniyah Putri ini dikenalkan oleh Pak Fasli Jalal. Pada waktu itu saya bertugas sebagai rektor, kemudian Pak Fasli Dirjen Pendidikan Tinggi. Beliau mengumpulkan semua rektor di Bukit Tinggi. Saya dapat tugas waktu itu untuk menceritakan tentang program beasiswa di situ. Dan Bapak saya bilang harus mampir ke Diniyah Putri Padang Panjang. Jadi dari Bukit Tinggi kami langsung ke Diniyah Putri, bertemu dengan Ibu Zizi waktu itu, dan sebuah keterpesonaan yang tidak ada batasnya. Iya. Karena kemudian saya seperti tersambungkan dan seperti dapat penjelasan mengapa di Sumatera Barat ini lahir begitu banyak pribadi-pribadi hebat, karena dari ibu-ibu yang luar biasa dan didirikan oleh tempat ini. Tadi diceritakan ibunda dari Pak Taufik Ismail, Ibu Nur, yang menjadi pembaca berita RRI pertama, bahasa Arab ya. Kebetulan Allahyarham Pak Ghaffar Ismail dengan kakek kami itu bersahabat di Jogja sama-sama. Di Jogja sama-sama, beliau sudah Pekalongan, di Jogja berjuang sama-sama, dan persahabatan itu lintas generasi. Jadi sekarang ibu saya dengan Bu Ati itu kemana-mana bareng-bareng. Kalau jalan-jalan juga sama-sama, WA-an juga terus. Saya dalam monitoring jarak dekat dengan Bu Ati ini. Jadi persahabatan kita itu sudah lintas generasi. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua, setelah saya bertemu pertama kali dengan pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang, saya dapat kesempatan untuk membaca lebih jauh sedikit tentang Ibu Rahma Ali Nusia.
dan kemudian kita sama-sama di istana pada waktu itu. Ini Bu Zizi dan seluruh keluarga besar Diniyah Putri Padang Panjang, ini adalah sebuah janji negara yang belum tuntas, menjadikan Ibu Rahma Al-Yunusiah sebagai pahlawan nasional. Itu harus kita tuntaskan, karena seharusnya sudah terjadi 2012, betul? Harusnya sudah terjadi 2012, dan kemudian tertunda. Insya Allah satu saat nanti bisa disegerakan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena murid-muridnya, bahkan kalau di Jakarta, salah satu jalan protokol paling menonjol itu namanya Jalan Rasuna Said. Rasuna Said. Saya pernah ngecek, banyak yang mengira Rasuna Said itu laki-laki. Iya, HR Rasuna Said. Dan ini harus kita dorong. Jadi kami melihat peran dari Diniyah Putri ini dimulai dengan kegemilangan Ibu Rahma Al-Yunusiah yang berhasil membukakan mata dunia. Bagaimana Al-Azhar pada tahun 57 kemudian mulai membuka program untuk perempuan. Sesudah berapa tahun Al-Azhar itu? Sesudah 960 tahun lebih, universitas itu hanya laki-laki. Dari Padang Panjang dibukakan pintu untuk perempuan dunia. Dari mana? Jadi, Bapak sekalian, sebuah perjalanan gemilang di masa lalu. Nah, biasanya kalau kita datang di sebuah organisasi yang usianya panjang, maka diceritakan masa lalunya. Bahkan kalau kita lihat foto-fotonya, lihat saja organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan yang usianya panjang, biasanya diceritakan masa lalunya. Kalau yang banyak diceritakan ada masa lalunya, maka organisasi itu sudah tua. Tapi tadi kita menyaksikan 13 menit lebih yang diceritakan adalah masa depannya. Itu artinya apa? Artinya 99 tahun itu tidak dianggap sebagai usia yang tua. Itu dianggap sebagai usia awal. Insya Allah masa pengabdian Diniyah Putri Padang Panjang ini jauh lebih panjang lagi ke depan. Karena ini santri-santrinya semua di belakang ini. Mereka semua, tadi Bu Zizi menggambarkan betapa mereka dipersiapkan. Inilah salah satu kehebatan. Lembaga pendidikan itu harus terus-menerus belajar. Kalau lembaga pendidikan itu tidak mengalami pembelajaran terus-menerus, dia menjadi bagian dari masa lalu. Dan saya rasa Diniyah Putri ini yang penting kita ambil hikmahnya buat lembaga pendidikan lain, bukan sekedar hebatnya di masa lalu, tapi kemauannya untuk belajar terus-menerus. Adopsi tadi project based learning. Berapa pesantren yang menggunakan project based learning secepat Diniyah Putri ini? Ini salah satu yang paling awal mungkin menerapkan project based learning di sini. Jadi buat adik-adik semua yang sekarang sedang menjadi santri, Anda harus tengok ke depan. Karena Anda punya masa depan lebih banyak daripada masa lalu. Sebagian dari kita lebih punya banyak masa lalu daripada masa depan. Kalau Anda lebih punya masa depan daripada masa lalu. Jadi tadi mendengarkan apa yang sudah disampaikan Bu Zizi, sambil menyimak, saya sambil berpikir, apalagi yang perlu dilengkapkan ketika sudah amat lengkap yang disampaikan. Tidak ada lagi yang perlu dilengkapkan, sudah semua disampaikan. Dan betapa ini menengok ke depan. Jadi kalau boleh saya sampaikan sedikit buat adik-adik semua, ingatlah Anda warga 3 wilayah. Anda adalah warga Padang Panjang, Anda adalah warga Indonesia, dan Anda adalah warga dunia. Jadi ruang berkiprahnya itu 3 level, bukan saja di level Padang Panjang dan Sumatera Barat, tapi juga
nasional dan internasional. Dan tadi sudah diberikan pesan menarik sekali, silahkan pergi kemana saja. Memang benar, kita menyaksikan anak-anak kita dididik di tempat ini, lalu dididik lagi di dunia internasional, tapi kemudian ujungnya kembali ke tanah air dan memajukan umat, memajukan negeri. Itulah sebabnya saya sering membayangkan dan saya merasakan bahwa pesawat terbang memang bisa membawa badan kita jauh dari tanah air, jauh dari ibu pertiwi, tapi hati dan pikiran tidak akan pernah bisa dibawa terbang oleh pesawat apapun yang ada di tempat ini. Hati pikiran selalu akan kembali ke Indo. Nah, buat dari semua, buatkan mimpi yang tinggi. Tadi saya mendengar mau belajar di mana? Ke Mesir, ke Maroko, semua tempat-tempat. Itu jadikan itu mimpi itu. Jadikan sebagai cita-cita dan nanti dilampaui mimpi itu. Jadi kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan di Dinia Putri ini, insya Allah perguruan ini bukan saja bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi insya Allah bisa melampaui perkembangan zaman. Dan buat para guru, karena namanya perguruan ini, mana guru-gurunya di sini? Nah ini guru-gurunya sebagian. Apa kabar ibu-ibu? Guru-gurunya semua ibu ya? Mana bapak-bapaknya? Nah, lumayanlah ada yang menyelamatkan bapak-bapak di sini. Ibu-ibu, bapak guru, kita juga harus jadi pembelajar. Masalah utama dari kita yang mengajar itu seakan-akan kita sudah tidak perlu belajar. Padahal kita semua harus terus-menerus menjalani pembelajaran. Dan kalau boleh saya titip, ada 4 kira-kira. Jadi guru yang mengajar, guru yang mendidik, guru yang menginspirasi, dan guru yang menggerakkan. Insya Allah yang di Dinia Putri ini bisa menjadi guru yang menggerakkan. Dan itu artinya harus siap untuk terus-menerus belajar. Karena tanpa belajar itu sulit. Saya pernah sampaikan di Jakarta, Pak. Saya kumpulkan guru-guru. Saya tanya, Bapak Ibu guru, kalau ditanya Bapak Ibu guru, berapa guru yang diingat ketika dulu pernah belajar? Hampir semua rata-rata yang guru diingat itu 3-5 guru yang langsung diingat. Padahal jumlah guru selama SD, SMP, SMA sampai kuliah itu jumlahnya lebih dari 60 barangkali. Tapi yang diingat itu biasanya 3-5. Yang diingat yang bagaimana? Nah ini kan. Yang diingat itu yang menyenangkan atau yang menyebalkan? Iya. Biasanya yang diingat 2 tipe itu, yang menyenangkan atau menyebalkan. Jadi saya tanya kepada Bapak Ibu guru di Jakarta waktu itu, Bapak Ibu sekalian, kalau 30 tahun lagi para murid-murid Bapak Ibu ini ditanya siapa guru yang diingat, akankah nama Bapak Ibu guru muncul di dalam memori murid-muridnya? Insya Allah guru-guru Dinia Putri diingat semuanya, dan karena guru yang menginspirasi. Insya Allah. Ini adalah tanggung jawab kita sama-sama. Jadi saya merasa bersyukur bisa ikut menjadi saksi, dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang sehingga tahun depan bisa menyaksikan 100 tahun perjalanan Dinia Putri ini. Kita bersyukur dan kami berharap mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa mengikuti jejak seperti ini. Kami mungkin Bu Zizi tidak tahu, tapi saya sering sekali hampir kemana saja menceritakan tentang Dinia Putri ini. Kenapa? Karena kalau ditanya kontribusi besar dari umat Islam itu tidak boleh hanya sebatas wilayah Indonesia saja. Dan yang lahir di tempat ini selain Ibu Rahma Yunusia,
ada seorang namanya Muhammad Natsir. Dan Muhammad Natsir ini di dalam perjalanan hidupnya bukan hanya dihormati di Indonesia, tapi dihormati di seluruh dunia. Beliau memimpin Rabithah Alam Islami. Dan Rabithah Alam Islami ini bentangannya seluruh dunia. Di masa-masa awal pemerintahan pada waktu transisi sejak Orde Lama, begitu banyak dukungan dari internasional dapat karena surat yang dituliskan oleh Pak Muhammad Natsir. Dan itu semua, Bapak sekalian, dikenang dunia. Kita membutuhkan lebih banyak lagi pribadi-pribadi yang bukan hanya dihormati di tanah air Indonesia, tapi diperhitungkan, dihormati di gelanggang internasional. Kita butuh itu. Jadi kita berharap dari tempat ini mudah-mudahan bukan saja para kaum laki-laki, tapi ibu-ibu juga. Tadi disampaikan, kalau tidak bisa jadi apa, Bu? Kalau tidak bisa jadi wali kota, jadi saya baru pertama kali dengar ini. Betul, baru pertama kali dengar prinsip ini. Presiden. Apa? Ini luar biasa visioner. Bisa jadi gubernur, jadi istri gubernur. Bisa jadi presiden tuh jadi istri presiden. Jadi tadi kamu itu.